KPU menghapus riwayat pendidikannya. Riwayat pendidikan akhir Gibran disebut di buku KPU itu disebut tadinya nggak ada. Tadinya pendidikan terakhir. Berangkat gugat itu nggak ada. Pendidikan terakhir disebut pendidikan terakhir aja. Saat ini tolong dicek yang bawah itu. Ya. Dirubah menjadi pendidikannya S1. Ini pidana loh, Mbak. Kejahatan besar nih. KPU menghapus itu. Padahal itu bukti mahkota saya itu. Ini adalah penampakan profil Gibran Rakabuming di website KPU per hari ini, 19 September 2025. Di sini, tertulis pendidikan terakhir S1. Tapi perhatikanlah ketika kami mencoba membuka rekam jejak website ini sebelumnya dengan menggunakan aplikasi pihak ketiga. Di sini terlihat bahwa khusus untuk tahun 2025 saja, KPU sudah 3 kali melakukan perubahan isi website ini, yaitu tanggal 14 Januari, dan tanggal 17 serta 18 September. Di sini kami mencoba membuka data di tanggal 14 Januari. Dan perhatikanlah isi website ini. Di profil Gibran Rakabuming, ternyata pada tanggal 14 Januari 2025, tertulis pendidikan terakhir bukan S1 tapi ditulis pendidikan terakhir. Dan inilah yang direaksi oleh salah satu netizen di awal video ini. Dan oleh karena di tanggal 14 Januari masih tertulis seperti itu, maka ada kemungkinan website ini diubah pada tanggal 17 atau 18 September. Bayangkan, selama proses kampanye dan pemilihan presiden, KPU mempublikasikan data yang menutupi fakta pendidikan terakhir sang calon presiden. Gibran menempuh pendidikan di secondary school dan itu hanya ditempuh selama 2 tahun, dari tahun 2002 sampai 2004. Maka ini berarti bahwa Gibran sejatinya hanya menyelesaikan kelas SMP di Singapura, bukan SMA. Akibatnya apa? 1. Ada kesalahan fatal KPU ketika menyamakan secondary school dengan SMA, dan 2. Gibran sejatinya tidak bisa lolos masuk ke UTS INSEAD Sydney. Dan jika kita perhatikan riwayat pendidikan Gibran di Wikipedia, kita seolah mendapatkan penjelasan yang relevan. Di sini disebutkan setelah lulus sekolah menengah, Gibran mendaftar di UTS INSEAD, program jalur atau preparatory courses bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di Universitas Teknologi Sydney di Australia, namun memutuskan untuk pindah kembali ke Singapura untuk pendidikan sarjana perguruan tinggi. Di sini sama sekali tidak disebutkan bahwa dia lulus sekolah menengah apa, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah lanjutan, sebelum mendaftar ke UTS INSEAD. Juga tidak disebutkan apakah dia lulus di UTS INSEAD di Sydney sebelum akhirnya memutuskan pindah lagi ke Singapura. Namun dari penjelasan di video ini sebelumnya, mudah dipahami jika misalnya Gibran tidak diterima di UTS INSEAD, karena memang dia belum memiliki ijazah yang setara dengan ijazah SMA. Dia hanya lulusan secondary school atau setara SMP di Indonesia. Kejanggalan lain dari website KPU ini, disebutkan bahwa Gibran memperoleh gelar yang setara S1 dari Universitas MDIS atau Management Development Institute of Singapore. Sementara ijazah yang pernah ditunjukkan Gibran ke publik tertulis ijazah dari Universitas Bradford, Inggris. Jika misalnya MDIS bermitra dengan Universitas Bradford, Inggris, dan Gibran mendapatkan ijazah atas nama Universitas Bradford, lalu kenapa di riwayat pendidikan tidak dituliskan nama kampus Universitas Bradford? Kenapa yang ditulis justru di Singapura? Dan jika kalian membuka profil perguruan tinggi di Singapura yang bernama Management Development Institute of Singapore atau MDIS, tidak ditemukan satu fakta pun bahwa kampus ini adalah bagian, kelas jauh ataupun pernah bermitra dengan kampus manapun termasuk dengan Universitas Bradford di Inggris. Yang ada, sejak tahun 2008, kampus ini membuka cabang di berbagai negara seperti Uzbekistan di tahun 2008 dan 2014, kemudian Malaysia di tahun 2011, India di tahun 2015, Turkmenistan di tahun 2016 dan membuka kampus baru di Singapura di tahun 2025 ini. Dari sini kita bisa membaca bahwa kampus ini adalah sebuah kampus yang sudah cukup mandiri. Kenapa seseorang yang mengaku pernah kuliah di sana tapi justru memiliki ijazah dari universitas lain? Ada banyak pertanyaan yang harus dijelaskan baik pihak KPU maupun kubu Gibran sendiri. Maka tidak salah jika ketika KPU menerbitkan surat keputusan yang seolah berupaya menghalangi akses publik untuk mengetahui ijazah presiden dan wakil presiden, publik lalu membangun asumsi liar bahwa memang ada sesuatu yang bermasalah dengan ijazah sang wakil presiden. Semoga Gibran dan pihak pengadilan mau membuka diri memberikan penjelasan secara transparan ke publik, agar kasus ini tidak berlarut-larut, sama seperti ijazah bapaknya yang dijaga dengan cara represif, berbalik memenjarakan semua orang yang bertanya.